Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya dalam hidup kita terucap kembali puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya atas nikmat dan karunia-Nya lah di kesempatan siang hari yang membahagiakan ini kita masih dapat menghentikan sejenak seluruh aktivitas rutin kita pada siang hari ini. Seiring dengan berkumandangnya suara muadzin yang begitu merdu, maka ayunan langkah kita gerakkan dari tempat kita masing-masing. Bahkan ada di antara kita yang jauh sebelum muadzin mengumandangkan azan, kita telah hadir di tempat yang membahagiakan ini. Di kesempatan siang hari ini, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang tidak kalah penting adalah nikmat sehat. Yang dengan nikmat sehat itulah kita mampu menggerakkan langkah kaki kita, duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini, menghadapkan wajah, menundukkan hati, yang semua ini kita lakukan semata-mata mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya kita bermunajat kepada Allah. Semoga aktivitas ibadah yang sedang kita laksanakan, telah kita lakukan ataupun yang akan kita tunaikan, maka ibadah-ibadah ini kelak menjadi saksi amal soleh kita nanti pada yaumil hisab. Hadirin ikhwati iman, jamaah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa yang silam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang begitu besar kepada satu kaum. Allah berikan kenikmatan yang begitu hebat yang tidak pernah Allah berikan kenikmatan itu kepada kaum yang ada pada saat itu, kepada kaum yang sezaman dengannya, kepada kaum yang lain selain kaum tadi. Siapa kaum yang dimaksud? Kaum yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan nikmatnya kepada mereka adalah Bani Israel. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum, dan aku telah melebihkan kalian dengan nikmat-nikmat itu, anil alamin, dari kaum yang ada pada masa itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surah yang lain, di surah Al-Maidah di ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabiullah Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya,
Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala Allah telah berikan kepada kalian para nabi. Allah utus kepada kalian para nabi, para utusan Allah. Kemudian kata Nabiullah Musa alaihissalam, wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemerdekaan kepada kalian dan juga nikmat-nikmat lain yang belum pernah diberikan kepada kaum sebelumnya. Hadirin ikhwati iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, walaupun khitabnya kepada Bani Israel, yaitu perintah untuk mengingat nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Apa maknanya? Syukurilah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, wahai Bani Israel. Jemaah yang dirahmati Allah, apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel? Di dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-20 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya di antara berbagai nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah nikmat dibebaskan dari penjajahan ketika mereka masih berada di negeri Mesir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam sejarah bagaimana Bani Israel ketika mereka berada di Mesir, mereka menjadi satu komunitas yang tertindas, menjadi satu komunitas yang secara status sosial berada dalam skala yang paling rendah. Mereka menjadi budak, mereka menjadi pekerja paksa, mereka dipaksa untuk membangun piramid, satu bangunan yang begitu megah, bangunan yang begitu hebat, tumpukan-tumpukan batu lebih dari ribuan batu, dan bahkan satu buah batu itu beratnya tidak kurang dari 2 ton. Dan itu dilakukan oleh Bani Israel atas permintaan penguasa-penguasa atau raja-raja Mesir kuno pada saat itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penindasan ini, dengan ketertindasan ini, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para nabi, mengajak Bani Israel untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada masa Nabiullah Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa keluar dari negeri Mesir, kemudian berada di negeri Madian dan menikahi salah seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa kemudian ingin kembali ke negeri Mesir. Di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabiullah Musa alaihissalam. Ada misi yang diemban oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika Nabi Musa ingin kembali ke negeri Mesir. Misinya adalah yang pertama, ingatkan Fir'aun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, keluarkan Bani Israel dari negeri Mesir. Hadirin ikhwati iman, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berada di negeri Mesir, cukup lama Nabiullah Musa alaihissalam mempersatukan kembali Bani Israel. Di tengah kondisi ekonomi mereka yang begitu hancur, status sosial mereka yang begitu rendah. Tapi akhirnya Bani Israel setelah dibujuk, diingatkan bahwa mereka kembali ke Kan'an, maka Bani Israel pun mereka bergerak menuju Kan'an. Walaupun prosesnya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena Fir'aun tidak mengizinkan Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Kenapa Fir'aun tidak mengizinkan? Fir'aun Ramses II sebagai penguasa Mesir ketika itu berpikir, kalau Bani Israel keluar dari negeri Mesir, maka siapa yang akan dijadikan budak di negeri itu? Akhirnya Bani Israel keluar dari negeri Mesir, dan kita tahu dalam sejarah bagaimana kemudian terjadi pengejaran yang begitu hebat yang dilakukan oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai kemudian Bani Israel terdesak di tepi Laut Merah, dipimpin oleh Nabiullah Musa alaihissalam.
Ketika itu di depan lautan, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Bani Israel hanya berada dalam dua pilihan. Kembali ke Mesir menjadi budak lagi. Atau mereka menghadapi lautan yang begitu dalam. Hadirin ikhwatu iman jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi yang begitu terdesak, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan Nabiullah Musa alaihissalam diberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, maka Laut Merah itu terbelah. Bani Israel di bawah pimpinan Nabiullah Musa alaihissalam bergerak meninggalkan negeri Mesir, melewati Laut Merah yang telah terbelah. Sementara di belakang Fir'aun dan bala tentaranya pun mengikuti pergerakan Bani Israel. Hadirin ikhwatu iman jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua sebuah peristiwa yang begitu dramatis. Sebuah peristiwa yang begitu hebat digambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, bahkan kemudian sosok yang zolim, raja yang begitu menganiaya Bani Israel, justru mati di hadapan Bani Israel itu sendiri. Hadirin ikhwati iman, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami yang membelah lautan itu. Fa anjaynakum, lalu kami, kata Allah, kamilah yang menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami pula yang menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tandurun, dan kalian Bani Israel menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita buat sebuah ilustrasi ketika diri kita senantiasa dianiaya oleh orang lain. Dalam kehidupan kita, hampir setiap hari kita dizolimi oleh orang lain. Kita sudah bersabar. Tapi kemudian di satu ketika, di saat orang itu ingin kembali menzolimi kita, ternyata orang itu diberikan hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mendapat musibah karena senantiasa menzolimi diri kita. Dia mendapat musibah dan kemudian musibah itu terjadi di hadapan kita. Maka mungkin hati kita akan berkata puas. Hadirin ikhwatu iman jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat yang manusiawi, walaupun dalam kapasitas kita sebagai seorang muslim, maka tentu ketika orang lain mendapatkan musibah, jangan sampai ada rasa puas ketika orang lain mendapatkan kesulitan. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menggambarkan kepada kita, Bani Israel, ketika orang yang begitu menzolimi kalian, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Mereka, Fir'aun yang telah menganiaya kalian, memperlakukan kalian dengan sedemikian buruk, mati tenggelam di hadapan kalian. Sesungguhnya itu merupakan satu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, pembelajaran penting. Ketika Allah telah selamatkan kalian, wahai Bani Israel, apa yang akan kalian, bagaimana wujud rasa syukur kalian atas kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kalian. Bebas dari penjajahan Fir'aun. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi ketika mereka telah terbebas dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya? Kemudian mereka berada di semenanjung Sinai. Ternyata ketika mereka melewati satu kaum itu tengah menyembah berhala. Maka Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami ingin seperti kaum itu. Tolong buatkan kami berhala, kami ingin seperti mereka. Padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
tidak berhenti sampai situ. Ketika Allah uji dengan ujian seujung kuku, ketika mereka melewati sebuah tempat yang airnya sedikit, oleh Nabi Musa alaihissalam diingatkan sabar. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel mengeluh dan bahkan kemudian mereka mencaci maki Nabi Musa. Mereka bilang, wahai Musa, kalau kami tahu keluar dari Mesir hidup kami akan susah air, maka lebih baik kami kembali di Mesir saja. Mereka lupa bahwa ketika mereka di Mesir hidup mereka jauh lebih terpuruk dibandingkan ketika mereka baru saja diuji dengan air yang sedikit. Ujian seujung kuku. Mereka telah ngomel-ngomel, mereka marah-marah, mereka mencaci maki Nabi Musa. Padahal baru diuji dengan ujian seujung kuku. Mereka bilang, lebih baik kami berada di Mesir daripada kami keluar dari Mesir ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ketika Nabiullah Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya 40 hari, 40 malam, pergi ke atas bukit Tursina menerima wahyu Allah. Ketika itu justru atas hasutan Samiri, Bani Israel membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas. Mereka menyembah patung anak sapi itu dan menjadikan patung anak sapi itu sebagai Tuhan. Sebagai wasilah mendekatkan doa mereka, ibadah mereka. Ketika Nabi Musa turun dari atas bukit Tursina, mendapati kaumnya, Bani Israel telah syirik kepada Allah. Nabi Musa marah luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian kita lihat bagaimana kekufuran Bani Israel ketika Allah telah memberikan nikmat yang begitu hebat, nikmat dibebaskan dari penjajahan Fir'aun pada masa itu. Ternyata justru nikmat itu tidak disyukuri oleh Bani Israel dengan ketaatan, dengan ketundukan terhadap apa yang disampaikan oleh sang Nabi Musa alaihissalam. Justru mereka kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata perjalanan Bani Israel, kekufuran Bani Israel tidak berhenti sampai situ. Juga ketika Bani Israel berada dalam kepimpinan Nabi Musa alaihissalam, kemudian berganti kepada Nabiullah Daud alaihissalam, barulah pada masa itu, pada masa kepemimpinan Nabi Daud, Bani Israel mengalami kemajuan yang begitu hebat. Dari masa yang terpuruk berganti kepada masa yang begitu mendapatkan kebahagiaan, kemakmuran. 40 tahun Bani Israel di bawah kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian berganti, dipimpin oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan para sejarawan mengatakan inilah masa terbaik Bani Israel, kemakmuran Bani Israel yang belum pernah mereka dapatkan dan tidak akan pernah mereka dapatkan lagi. Yaitu pada masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam, 40 tahun. Apa yang terjadi setelah itu? Justru setelah itu terjadi perpecahan di kalangan Bani Israel. Ada dua kerajaan. Kerajaan Yudea, kerajaan Yahuda, dan kerajaan Israel. Yang kedua kerajaan ini pun ternyata mereka lagi-lagi melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab suci mereka disebutkan bahwa manakala Bani Israel ini telah syirik kepada Allah, maka mereka akan senantiasa berada dalam cengkraman raja-raja besar, kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Dan dibuktikan dalam sejarah bahwa ketika kedua kerajaan ini, kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda, mereka syirik kepada Allah, maka kemudian kedua kerajaan ini pun dihancurkan oleh kerajaan Assyria dan kerajaan Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercermin dari bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam mengajak Bani Israel keluar dari Mesir dan mengingatkan mereka bahwa ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, wahai Bani Israel, kata Nabi Musa. Nikmat yang tiada tara, nikmat yang belum pernah diberikan kepada kaum sebelumnya, yakni dibebaskan dari penjajahan penguasa yang zalim pada masa itu. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minhu tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Esok insyaallah negeri kita Indonesia memperingati kemerdekaannya 74 tahun. Satu usia yang tidak muda lagi, cukup tua. Tentu berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara telah dihadapi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercermin dari apa yang telah Allah berikan kepada Bani Israel, syukurilah nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, founding father kita, pendiri bangsa ini, jelas menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan para founding father, kejujuran mereka, ketawaduan mereka, kerendahan hati mereka, mereka menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian nikmat kemerdekaan ini justru jangan dikufuri dengan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel diberikan kemerdekaan oleh Allah, dibebaskan dari penjajahan, justru mereka kufur, mereka membunuh para nabi, mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka halalkan apa yang Allah haramkan, dan mereka berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan hadirin ikhwatu iman, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf di ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk satu negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman dan melaksanakan ketaatan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah, la fatahna, pasti kami akan bukakan. Mustahil Allah mengingkari janjinya. Pasti kami akan bukakan. Alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Walakin kadzdzabu, sayangnya banyak di antara mereka yang mendustakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadnahum, maka kami berikan balasan kepada mereka, kami binasakan mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukuri kemerdekaan ini dengan menjadikan diri kita hamba yang semakin taat, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan nikmat kemerdekaan itu kepada kita semua. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.